Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channelku Vina Farida. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Karena kemarin aku habis bikin video tentang perbedaan operasi sesar metode konvensional atau yang biasa dengan operasi sesar metode ERAX. Jadi ternyata banyak banget teman-teman yang DM ke Instagramku tanya tentang biayanya berapa sih untuk sesar metode ERAX. Nah, di video ini aku bakalan jelasin semua biaya yang aku keluarkan untuk melahirkan sesar dengan metode ERAX. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton sampai habis ya. Tapi sebelum aku jelasin tentang biayanya, aku bakalan kasih tahu ke teman-teman semua kalau aku lahiran di RSUD Badarudin Qasim, Tabalong, Kalimantan Selatan. Ya, karena aku sudah tinggal di sini, jadi aku lahirannya di sini. Kalau kayak ibaratkan sama daerah di Jawa, Tabalong ini tuh kayak Jember. Jarak dari ibu kota ke daerahku itu sekitar 5-6 jam. Sama kayak Surabaya Jember. Jamnya ya seperti itulah estimasi waktunya. Kemarin sebelum lahiran banyak banget teman-temanku di sini nyaranin untuk lahiran di daerah Kandangan. Aku kan mikirnya udah operasi sesar, pasti kalau kejauhan jaraknya kan nggak nyaman juga ya kalau sakit, jadi aku nggak mau dan aku memutuskan untuk tetap lahiran di daerahku, daerah Tabalong, Kalimantan Selatan. Ini info juga buat teman-temanku yang ada di daerah yang sama, kalau RSUD Badarudin Qasim, Tabalong, Kalimantan Selatan sudah ada metode ERAX-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah sampai ke luar kota. Melahirkan sesar dengan metode ERAX itu bermacam-macam ya biayanya. Biasanya mulai dari 12 juta sampai berpuluh-puluh juta. Itu tergantung sama kamar yang kalian pilih. Misal kalian pilih yang VIP, ya itu jelas otomatis lebih mahal ketimbang sama yang kelas 1, 2, 3 seperti itu. Nah, jadi berapa sih biaya yang aku keluarkan untuk melahirkan dengan metode ERAX kemarin? Yaps, langsung aja aku kasih tahu kalau aku tidak mengeluarkan biaya sama sekali alias gratis. Yes, karena aku pakai BPJS. Ini adalah salah satu info penting, yaitu melahirkan dengan metode ERAX bisa di cover dengan BPJS. Alhamdulillah. Aku tuh kan kemarin banyak nonton video tentang mereka lahiran pakai metode ERAX dan menggunakan BPJS, dan mereka tuh bilang katanya sakit banget, tetap sakit gitu. Jadi mereka tuh nggak yakin operasi yang mereka pakai, tindakan dari dokter-dokter untuk mereka itu, mereka nggak yakin kalau itu pakai metode ERAX. Nah, jadi aku bakalan ngasih tahu poin-poin ke teman-teman semua kalau meskipun pakai metode ERAX itu tetap ada sakitnya teman-teman. Jadi kalau kalian semisal pakai BPJS habis itu lahiran pakai metode ERAX tetap sakit, ya memang tetap sakit pakai metode ERAX, tapi percayalah dibanding dengan yang biasa atau konvensional itu jauh lebih minim rasa sakitnya, jauh lebih enak sampai ada S-nya. Jauh lebih enak pakai metode ERAX karena apa? Yang aku rasain ini adalah memang sudah pernah merasakan operasi sesar konvensional atau yang biasa dengan operasi sesar metode ERAX. Sedangkan teman-teman yang ngejelasin kalau pakai BPJS operasi ERAX itu tetap sakit karena mereka itu lahiran anak pertama gitu loh. Jadi memang belum pernah nyobain yang operasi sesar biasa ataupun konvensional. Sedangkan aku pribadi, aku sudah merasakan dua-duanya. Dan itu jauh banget. Jauh banget lah bedanya. Rasa sakitnya itu. Yang aku tekankan adalah ada sakitnya. Jadi bohong banget kalau itu nggak sakit, itu nggak ada. Ada sakitnya tapi ya memang seperti yang aku tekankan di awal-awal tadi ya, lebih minim sakitnya ketimbang yang biasa atau konvensional. Kenapa aku lahiran pakai BPJS? Udah bayar BPJS tiap bulannya, jadi kan sayang aja kalau semisal itu nggak kepake. Pokoknya tiap ada keperluan ke rumah sakit, aku lahiran anak pertama, lahiran anak kedua, terus anakku yang pertama juga pernah opname, dan aku juga sering banget opname, dan alhamdulillah itu BPJS kepake terus. Meskipun orang-orang itu banyak yang bilang kalau pelayanan kita pakai BPJS itu jelek. Menurutku sih itu tergantung orangnya ya. Jadi kalau aku sama suamiku, kami itu berpositif thinking. Meskipun kami pakai BPJS, kami pasti dilayani dengan baik. Dan alhamdulillahnya, kami nggak pernah nemuin pelayanan yang
kurang memuaskan gitu. Jadinya ya cukup memuaskan aja, mulai dari aku opname karena harus bed rest. Sering banget aku opname karena memang aku ada penyakit lambung waktu lahiran anak pertama, dan anak pertamaku opname itu bagus banget pelayanannya dan nggak dipersulit sama sekali. Itu waktu aku tinggal di Malang, aku selalu menggunakan BPJS untuk semua kesehatan keluargaku. Tapi meskipun katanya kalau semisal di luar Jawa itu pelayanan BPJS jelek, nah aku pengen ngebuktiin ini, dan alhamdulillahnya kemarin nggak jelek kok, tapi ya cukup aja gitu, nggak bagus-bagus amat juga, tapi ya cukup. Kalau kalian pakai BPJS itu juga bisa selain mau naik kelas. Jadi semisal teman-teman pakai BPJS kelas 1 pengen naik ke VIP itu bisa, tapi harus bayar. Berapanya aku nggak paham, itu yang ngitungin adalah pihak administrasi dari rumah sakit. Nah alhamdulillahnya kemarin aku pakai BPJS kelas 1 dan itu ya cukup aja kok, maksudnya cukup bagus untuk pelayanan, apalagi di luar Jawa gitu ya, di Kalimantan itu bagus aja, nggak mengecewakan juga. Oh ya, waktu lahiran kemarin aku tuh pakai BPJS kelas 1 dan aku nggak nge-up ke VIP. Karena apa? Karena aku sama suami sudah sama-sama setuju untuk tetap aja gitu di kelas 1. Dan alhamdulillahnya ya cukup aja ya, satu kamar 2 orang, kamarnya gede, terus kamar mandi dalam, kamar mandinya juga ada air hangatnya. Setelah pokoknya intinya cukup aja gitu. Dan aku lagian cuma 1 hari di rumah sakit, maksudnya 1 hari itu 1 hari setelah operasi ya. Kalau yang operasi biasa itu bisa sampai 3 harian gitu di rumah sakit. Tapi kalau yang metode ERAX ini itu cuma 1 hari aja di rumah sakit, dan ya sudah, aku sama suami sama-sama setuju untuk tidak nge-up ke kamar yang lebih tinggi lagi. Dan itu kami rasa sudah cukup banget. Jadi alhamdulillahnya kami nggak nambah biaya apapun, gratis 0 rupiah, alhamdulillah. Yang penting adalah kita harus berpositif thinking untuk kita dilayani sebaik mungkin. Kitanya itu juga harus menebarkan aura yang positif. Kita sering sapa perawat-perawatnya, bidan-bidannya, terus sering bertegur sapa. Habis itu kata orang Jawa itu kayak nyelondo gitu loh. Nah, harus ngucapin kata-kata yang memang kalau mau minta tolong ya harus ada tolongnya. Jangan lupa berterima kasih dan jangan lupa maaf kalau kita memang salah. Nah, itu sih kalau menurutku yang poin-poin yang emang memanusiakan manusia gitu loh. Orang kesehatan itu kan sudah pekerjaannya banyak, habis itu lelah, apalagi misalnya pasien BPJS gitu. Jadi kayak dikesampingkan, kayak dicuekin. Alhamdulillahnya aku tuh nggak ngerasain itu gitu loh, karena memang setiap aku sama suamiku ngobrol sama orang kesehatan yang entah itu perawat, bidan maupun dokter, kami harus benar-benar yang baik-baik aja gitu loh. Maksudnya ngomongnya, permisi dok, minta tolong ya untuk seperti ini. Permisi mbak, maaf ganggu waktunya sebentar, saya pengen ini, kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya feedback yang aku rasakan sama suami itu bagus gitu loh. Orang juga mandangnya itu enggak itu sebagai pasien BPJS. Itu sih yang poin-poin terpenting biar kita itu dilayaninya bagus juga meskipun kita pakai BPJS. Sesudah itu adalah sebelum kita ke rumah sakit untuk pakai BPJS, kita tuh harus banyak menggali dulu, banyak tanya juga persyaratan-persyaratan apa sih yang harus dilengkapi, yang harus dibawa ketika kita mau berobat ke rumah sakit dengan menggunakan BPJS atau melahirkan dan atau segala apapun itu. Jadi harus dicari tahu dulu. Oh, berkasnya ini. Oh, ternyata kalau mau pakai BPJS itu harus ke Vaskes 1 dulu, dan itu harus dipahami banget ya. Karena kebanyakan orang yang ada ricuhnya sama orang kesehatan, sama orang administrasi itu karena mereka tuh kurang paham, kurang cari detail gitu loh. Dan aku sama suamiku berkomitmen, jadi yang itu tadi kita harus sopan, habis itu yang kedua harus banyak cari tahu tentang BPJS ini, terus yang ketiga adalah harus melengkapi persyaratan apa yang diminta sama rumah sakit. Jadi percaya atau enggak teman-teman semua, aku sama suamiku tuh selalu kalau ke rumah sakit bawa map gede tebel warna hitam, dan itu tuh isinya kayak selengkap-lengkapnya pokoknya, entah itu fotokopian KTP, BPJS, KK, buku nikah, pokoknya lengkap banget sampai ada fotokopi si cover yang tabungan seperti itu. Pokoknya lengkap. Kalau semisal diperlukan secara mendadak, itu tuh kami memang siap.
alhamdulillahnya selama yang aku tadi bilang itu dilakuin, alhamdulillahnya kami nggak ngalamin kesulitan untuk dapat pelayanan pakai BPJS. Dokumen administrasi yang harus dilengkapi untuk melahirkan pakai BPJS adalah yang pertama fotokopi KTP, kedua fotokopi kartu BPJS, ketiga adalah fotokopi KK, terus keempat ada surat rujukan dari Vaskes 1, habis itu juga ada surat rekomendasi dari dokter, buku kesehatan ibu dan bayi alias buku KIA atau biasanya buku kontrol kalian ke rumah sakit. Nah, itu yang harus dilengkapin, maksudnya yang harus dibawa ketika kalian emang mau lahiran di rumah sakit pakai BPJS. Di video yang kemarin aku tuh sempat ngejelasin dan ngasih tips tentang gimana caranya lahiran pakai metode ERAX, yaitu yang pertama adalah kalian cari dokternya dulu, kalian cari dokter yang nyaman. Nah, habis itu tanya ke beliau itu praktek di rumah sakit mana aja. Semisal dokternya tuh sudah jawab, saya prakteknya di rumah sakit ABCD. Kalian cari rumah sakit yang dokternya itu praktek tapi yang sudah ada metode ERAX-nya. Misalnya dokternya jawab, oh rumah sakit A sama B sudah ada bu metode ERAX-nya gitu. Nah, kalian pastiin lagi nih rumah sakit A sama B itu menerima pasien BPJS atau tidak. Semisal yang nerima BPJS cuma rumah sakit B, jadi ya sudah kalian sama dokter itu di rumah sakit B dan kalian pakai BPJS seperti itu. Itu sih yang aku lakuin kemarin. Jadi aku kontrol dulu sama dokter, habis itu aku tanya dokternya praktek di mana saja, terus sama dokternya diarahin ke rumah sakit RSUD ini. Nah, habis itu dokternya juga tanya, ibu pakai asuransi atau tidak? Kalau pakai asuransi apa? Ya udah aku jawab aja kalau semisal aku pakai BPJS dok, oh iya nggak apa-apa. Nah, semisal dokternya teman-teman itu nggak tanya, kalian harus bilang, jadi memang dari awal itu harus dikomunikasikan sama dokternya. Jadi biar nanti tuh nggak rancu informasinya antara kalian sama dokternya itu biar sejalan gitu. Jadi semisal dokternya tuh nggak tanya kalian pakai asuransi apa, ya kalian bilang aja, dok saya pengen banget lahiran sesar pakai metode ERAX dan saya pakai BPJS, seperti itu. Kalau semisal dokterku kemarin itu tuh dokternya bilang, oh ya nanti aku bikinin surat rekomendasi ya, jadi tinggal ambil aja surat rujukan dari Vaskes 1. Seperti itu pokoknya. Jadi kalian sama dokter itu harus membangun komunikasi yang bagus. Pokoknya jangan ada yang ditutup-tutupin, harus blak-blakan gitu nah intinya. Nah, itu tadi ya teman-teman tentang berapa biaya yang aku keluarkan untuk melahirkan sesar dengan metode ERAX. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, buat teman-teman yang pengen juga lahiran pakai ERAX. Terus buat teman-teman juga yang pengen ngerti bisa nggak ya pakai BPJS. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagramku di Vina Farida. Dan semoga kita semua sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.